Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami tentang reproduksi tumbuhan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ika Fitriana, dengan NIM H0412211072. Yang kedua ada Muhammad Izzuddin dengan NIM H0412211073. Dan yang ketiga ada Britama Happy Saputra dengan NIM H0412211074. Jadi reproduksi ini terdiri dari dua kata, yaitu re dan produksi, di mana re artinya ulang dan produksi itu artinya hasil yang mengandung arti sebagai perkembangbiakan, dan juga dispersial yang mengandung arti pemencaran alat-alat perkembangbiakan. Dan pada umumnya perkembangbiakan pada tumbuhan ini terjadi secara aseksual dan juga seksual. Jadi siklus reproduksi pada tumbuhan ini dicirikan oleh penggiliran generasi. Saat generasi multiselular haploid yang disimbolkan dengan N dan diploid yang disimbolkan dengan 2N bergantian menghasilkan satu sama lain. Tumbuhan diploid sporofit yang menghasilkan spora haploid melalui proses meiosis. Spora-spora ini membelah melalui proses mitosis yang memunculkan gametofit multiselular, yaitu tumbuhan haploid jantan dan betina yang menghasilkan gamet, yaitu sperma dan juga sel telur. Struktur dan fungsi pada bunga. Bunga merupakan tunas reproduksi sporofit angiosperma yang umumnya terdiri dari 4 lingkaran daun termodifikasi yang disebut dengan organ bunga yang terpisah oleh internodus pendek. Organ-organ bunga sepal, petal, stamen, dan karpel melekat ke bagian batang yang disebut reseptakel. Stamen dan karpel ini merupakan organ reproduktif, sementara sepal dan petal bersifat steril. Stamen ini terdiri dari sebatang tangkai yang disebut filamen dan struktur terminal yang disebut anter. Di dalam anter ini terdapat ruang-ruang yang disebut mikrosporangium atau kantong polen, di mana kantong ini akan menghasilkan polen. Alat reproduksi pada kebanyakan tumbuhan berbiji adalah bunga. Umumnya bunga terdiri dari mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putik. Bunga yang memiliki keempatnya ini disebut dengan bunga lengkap. Benang sari dan putik merupakan alat kelamin pada bunga atau pada tumbuhan. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dan sedangkan putik sebagai alat kelamin betina. Perkembangbiakan aseksual atau vegetatif. Reproduksi aseksual atau vegetatif yaitu terjadinya calon individu baru tanpa peleburan gamet jantan dan gamet betina, yang terdiri dari vegetatif alamiah dan vegetatif buatan. Vegetatif alamiah adalah perkembangbiakan yang mana calon individu baru terjadi tanpa peleburan dua buah gamet dan tanpa campur tangan manusia. Kemudian vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan dengan bantuan campur tangan manusia. Selanjutnya perkembangbiakan seksual atau generatif. Generatif atau seksual yaitu terjadinya calon individu baru yang didahului dengan peleburan sepasang gamet. Cara perkembangbiakan generatif terdiri dari yaitu yang pertama konjugasi atau peleburan dua sel yang terspesialisasi, yang kedua fertilisasi atau peleburan sepasang gamet membentuk zigot, yang ketiga parthenogenesis atau ovum tidak dibuahi dapat menjadi individu baru, dan yang keempat metagenesis atau penggiliran keturunan di mana reproduksi vegetatif bergantian dengan generatif. Selanjutnya penyerbukan tumbuhan berbiji. Polinasi atau penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang berisi sperma ke tempat bakal biji yang berovum. Polinasi hanya terdapat pada tumbuhan yang mempunyai serbuk sari dan bakal biji, yaitu angiospermae dan gimnospermae. Selanjutnya penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, yaitu terdiri dari penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua penyerbukan sendiri yang terjadi selagi bunga belum mekar atau keistogami. Yang ketiga yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami. Yang keempat penyerbukan silang atau alogami, dan yang kelima penyerbukan wester. Penyerbukan berdasarkan faktor perantar yang terdiri dari penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami.
Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidogami. Dan yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia antropogami. Selanjutnya, faktor-faktor tumbuhan tidak dapat penyerbukan sendiri atau autogami. Dioecious atau berumah dua, yaitu serbuk sari dan putik terletak pada individu yang berbeda. Yang kedua, dikogami, yaitu masaknya serbuk sari dan putik tidak bersamaan dapat dibedakan atas, yaitu protigini, yaitu putik matang lebih dulu. Kemudian protandri, yaitu serbuk sari suatu bunga masak lebih dulu. Kemudian herkogami, yaitu serbuk sari tidak dapat jatuh ke kepala putik. Dan yang terakhir yaitu heterostili, yaitu keadaan di mana bunga yang panjang putik dan tangkai putiknya berbeda-beda antar individu. Selanjutnya untuk materi akan dibawakan oleh rekan saya Pritama. Pembuahan pada tumbuhan. Pembuahan atau fertilisasi adalah penyatuan gamet menghasilkan zigot-zigot diploid yang membelah melalui mitosis dan membentuk sporofit baru. A. Pembuahan. Pembuahan tunggal terjadi apabila setiap pembuahan atau satu kali pembuahan menghasilkan embrio. Pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan Gymnospermae. B. Pembuahan ganda. Terjadi dua kali pembuahan yang menghasilkan satu embrio. Dan endospermae. Pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan Angiospermae. Saat-saat pembuahan. 1. Porogami, yaitu masuknya sperma ke dalam kandung lembaga melalui mikropil, sedangkan bila tidak melalui mikropil terjadi aporogami. 2. Kalazogami, yaitu masuknya sperma ke dalam kandung lembaga melalui kalaza. 3. Amphixis, merupakan peleburan ovum dan sperma yang kemudian berkembang menjadi embrio. 4. Ampomixis, yaitu pembentukan embrio tanpa didahului oleh peleburan sperma dan ovum. Terjadi karena tiga hal, yaitu parthenogenesis, yaitu pembentukan embrio dari sel telur yang tidak dibuahi. Apogami, yaitu pembentukan embrio dari bagian lain kandung lembaga tanpa perkawinan. 3. Embrio adventif, yaitu embrio yang terjadi dari sel-sel lain kandung lembaga. Pemancaran alat perkembangbiakan. Tumbuhan kosmopolit, yaitu tumbuhan yang areal penyebarannya luas atau terdapat di mana-mana. Tumbuhan endemik, yaitu tumbuhan yang daerah penyebarannya terbatas, yaitu terdapat di daerah tertentu saja. Vegetatif alam ada 6, yaitu pertama rizoma, 2 stolon, 3 tunas, 4 umbi batang, 5 umbi lapis, dan 6 daun. Reproduksi vegetatif buatan ada 6, ada pertama mencangkok, 2 menempel atau biasa disebut okulasi, 3 menyambung, 4 menyetek, 5 merunduk, 6 kultur jaringan. Ya, sekian mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.